Mungkinkah bait Allah ketiga dihubungkan dengan red heifers atau sapi merah? Banyak orang menyatakan bahwa bait Allah akan dibangun kembali atau dikenal dengan nama bait Allah ketiga, dan negara Israel sendiri sedang mempersiapkannya. Salah satunya yang sedang dipersiapkan adalah red heifers atau sapi merah. Mari kita bahas apa yang Alkitab katakan. Ada beberapa ayat yang menjelaskan masalah ini. Alif 2 Tesalonika 2 ayat 4 terebait, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Di dalam perjanjian baru yang dimaksud bait Allah adalah orang percaya, sebagai individu maupun sebagai komunitas, adalah tempat kediaman Roh Kudus. Bait Allah disebut juga gereja, bukan makna gedungnya. Ini ayat-ayat yang mengatakan demikian, 1 Korintus 3 ayat 16-17 TB. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? 1 Korintus 6 ayat 19 TB. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 2 Korintus 6 ayat 16 TB. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah, yang hidup menurut firman Allah. Ini aku akan diam bersama-sama dengan mereka, dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Yohanes 2 ayat 21 TB. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud bait Allah adalah individu atau kumpulan individu yang disebut gereja. Begitu juga 2 Tesalonika 2 ayat 4, yang dimaksud bait Allah adalah gereja. Ada yang menarik di ayat 2 Tesalonika tersebut, yaitu teks yang menyatakan, bahkan ia duduk di bait Allah. Kalau ditelaah bahwa dalam bait Allah, Salomo atau bait Allah, kedua zaman Zerubabel, tidak ada kursi untuk duduk di dalam bait Allah, baik ruang kudus dan ruang maha kudus. B. Matius 24 ayat 15 TB. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel para pembaca, hendaklah memperhatikannya. Matius 24 ayat 15, ini paralel dengan Lukas 21 ayat 20, Lukas 21 ayat 20 TB. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Kitab Daniel yang dimaksud dalam Matius adalah Daniel 9 ayat 26-27 TB. Sesudah ke-62 kali 7, masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa. Yang membinasakan itu Matius 24 ayat 15. Lebih mudah dijelaskan di Lukas 20, 1 ayat 20. Jadi yang dimaksud tempat kudus adalah Yerusalem. Dan itu terjadi di zaman Jenderal Titus pada tahun 70 Masehi C.
Matius 24 ayat 2 TB. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Markus 13 ayat 2 terabait. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini. Tidak, satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Lukas 21 ayat 6 TB. Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya, di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Ayat ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Perkataan ini berlaku sampai sekarang. Jelas bahwa bait Allah tidak mungkin dibangun lagi. Termasuk korban red heifers tidak pernah bisa dilaksanakan. Selain itu, Yesus sudah menggenapi semua kitab Musa dan para nabi. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Dan Tuhan Yesus sudah menggenapinya. Yohanes 19 ayat 30 TB. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah, "Ia sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.